Salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan karena anugerah Tuhan sehingga kita dapat menikmati hari yang baru dan dapat berjumpa kembali di doa pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita awali dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh bangun kembali. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Sebelum kami menjalani hari ini, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi setiap kami, dan biarlah hati kami boleh terus mengalami pemulihan, perubahan lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang kami mau dengarkan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini Mazmur 11 ayat yang pertama. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Saudara, dalam suatu peperangan, satu-satunya tempat yang paling aman adalah tempat perlindungan atau benteng perlindungan. Namun, kita juga harus tahu seberapa kuat tempat perlindungan atau benteng perlindungan tersebut. Nah, dunia adalah medan peperangan karena setiap hari kita harus berjuang melawan hawa nafsu, berjuang untuk hidup benar, berjuang untuk menghadapi badai persoalan, terlebih-lebih berjuang melawan penghulu-penghulu di udara dan roh-roh jahat atau iblis, saudara, yang semuanya membutuhkan perjuangan yang tidak mudah tentunya. Satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan berjanji kepada umat-Nya untuk memberikan jaminan kemenangan karena Dia adalah tempat perlindungan yang teguh. Nah, tetapi saudara, tidak semua orang beroleh perlindungan dari Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan bertahta di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Itu seperti yang tertulis di Mazmur 11 itu ayat yang keempat, saudara. Semua tingkah laku atau perbuatan manusia, baik atau buruk, tidak ada yang luput dari pengamatan Tuhan. Nah, Ibrani 4 ayat 13, firman Tuhan berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, Tuhan memberikan jaminan perlindungan kepada setiap orang yang berhak untuk mendapatkannya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, siapakah orang itu? Yaitu orang-orang yang hidup dalam ketulusan hati, saudara, seperti pada ayat yang ke-7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan.
orang yang tulus akan memandang wajahnya. Saudara, di zaman sekarang ini sulit menemukan orang yang punya ketulusan hati, karena banyak orang cenderung mementingkan dirinya sendiri, saudara. Mengejar keuntungan dengan menghalalkan segala cara, bahkan kalau perlu mengorbankan orang lain. Di sisi lain, hari-hari yang dihadapi orang-orang yang tulus hati seperti begitu berat ya, dan seringkali diwarnai air mata. Namun saudara, percayalah, pada akhirnya orang yang tulus akan terpelihara hidupnya secara aman. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menjadi tempat perlindungannya. Saudara, selalu ada pilihan untuk lari mencari keamanan dan kenyamanan diri. Namun iman kepada Allah harus tetap menjadi dasar dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, sebagai orang percaya, tujuan kita bukanlah untuk hidup aman dan nyaman di dunia ini, tapi melainkan hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, jika iman kita mulai terancam oleh kenyataan pahit dalam hidup ini, saudara, ingatlah saudara bahwa ada Allah yang siap menyelamatkan kita. Nah, jadi mari kita jalani hidup ini dengan berani, karena ada Allah bersama kita dan siap untuk menyelamatkan kita. Saudara, perjalanan iman sebagai anak-anak Tuhan tentu tidak selalu lancar. Ada kalanya kita mengalami masa sulit. Nah, dalam menghadapi kondisi itulah terkadang kepercayaan diri menjadi sebuah kebutuhan dan kebajikan pada saat yang bersamaan, saudara. Nah, kepercayaan diri mengatasi masalah bukan berdasarkan pada harta, kepintaran, hikmat, bahkan kekuatan diri sendiri, melainkan berdasarkan pada belas kasihan Tuhan. Kepercayaan dan keyakinan akan Allah timbul dari pengenalan mendalam akan Kristus dalam perjalanan iman kita, saudara. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk berfokus pada Kristus yang kita sembah ketika menghadapi masalah yang sedang terjadi. Nah, Ia yang adalah setia dan adil, percaya saudara, tidak akan meninggalkan kita, anak-anaknya atau orang-orang yang percaya kepadanya, yang terus menaruh pengharapan padanya, yang terus menaruh keyakinannya akan perlindungan kepadanya. Percaya bahwa Tuhan memperhitungkan semua penyerahan diri kita tentu secara total kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita pada saat pagi hari ini bahwa tempat perlindungan yang teguh, tempat perlindungan yang sesungguhnya aman itu hanyalah kepada Tuhan, saudara. Jadi seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, mari sama-sama kita hanya lari kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta perlindungan kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan pertolongan yang tepat yang kita butuhkan, itu hanya datang daripada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk senantiasa bisa
melakukan firman Tuhan yang kita sudah ketahui, sehingga tidak membuat kita menjadi orang-orang yang mudah menyerah di saat menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang teramat besar buat hidup kami. Hari demi hari yang Kau pelihara kami Tuhan, sehingga pada saat ini kami masih ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang menjadi tempat perlindungan bagi kami. Engkau kota benteng kami dalam setiap persoalan masalah yang sedang kami hadapi. Engkaulah yang menjadi tempat sandaran kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan kami bangga menjadi orang-orang yang Engkau pilih. Kami bangga menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang selalu peduli akan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di antara kami ada banyak pergumulan yang sedang kami hadapi Tuhan. Baik itu ada lewat sakit penyakit, pergumulan masalah rumah tangga, pergumulan masalah pekerjaan, sekolah dan lain sebagainya. Tuhan, kami percaya tempat pengaduan kami, tempat perlindungan kami hanyalah Engkau. Kau menjawab setiap pergumulan daripada umat-umat Tuhan. Kau mendengar setiap seruan mereka, permohonan mereka, sehingga umat-umat-Mu melihat bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kuatkan umat-umat-Mu, sehingga tidak satupun di antara kami yang mengalami kemunduran iman, dan banyak yang justru malah meninggalkan Engkau. Tuhan, kuatkan setiap umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu, sehingga sekalipun masalah yang mereka hadapi mungkin berat, tapi biarlah Tuhan, iman kami kepadamu tetap teguh, dan biarlah pengharapan kami kepada Engkau senantiasa membuat kami semakin melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, Engkau menjadi penolong dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami mau kerjakan hari ini, kami akan melihat Tuhan bekerja di dalamnya, sehingga kami mampu melakukan segala aktivitas kami, menjalani di sepanjang hari ini dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau jalani hari ini, kami serahkan roh jiwa tubuh kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.